Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nasyuratun Hasanah. Pada video kali ini kita akan belajar ukuran pemusatan data. Di ukuran pemusatan data itu nanti ada mean, ada median, dan juga modus. Langsung saja kita ke yang pertama, rata-rata hitung atau mean. Mean atau rata-rata disimbolkan dengan X bar, ya. Secara umum rumusnya itu jumlah nilai data dibagi dengan banyaknya data. Oke, yang pertama ada rata-rata data tunggal. Nah, ini ada 3 kasus ya. Yang pertama, misalkan terdapat data X1, X2, X3 sampai dengan Xn sebanyak N data, maka rata-rata atau X bar-nya itu diperoleh X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah dan seterusnya sampai ditambah Xn dibagi dengan N, di mana N itu banyaknya data. Kita ke contoh. Rata-rata hitung dari data 2, 4, 3, dan seterusnya itu ya adalah berapa? Nah, langsung kita jawab. Rata-rata atau X bar-nya sama dengan, nah rumusnya jumlah nilai data, kita jumlahkan 2 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 9 tambah 10 ya. Kemudian dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data ada berapa? Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 data. Nah, sama dengan dijumlahkan ya. Oke, 60 dibagi 10 sama dengan 6. Untuk kasus yang kedua, misalkan terdapat data X1 dengan frekuensi F1, X2 dengan frekuensi F2, X3 dengan frekuensi F3, dan seterusnya sampai Xn dengan frekuensi Fn, ya. Diperoleh rata-rata atau min-nya, ya, simbolnya X bar sama dengan F1 kali X1 ditambah F2 kali X2 dan seterusnya ya, sampai ditambah Fn kali Xn dibagi dengan jumlah frekuensinya yaitu F1 ditambah F2 dan seterusnya sampai ditambah Fn. Nah, atau secara ringkasnya itu sama dengan sigma Fi kali Xi, di mana I itu 1 sampai N, dibagi dengan sigma Fi untuk I 1 sampai N. Langsung ke contoh. Nilai ulangan matematika seorang siswa dalam 1 semester disajikan dalam tabel berikut. Oke, rata-ratanya berapa? Kita jawab. Kita gunakan rumus yang pertama ya, X bar sama dengan ada F1 kali X1. Tinggal kita kalikan 6 dikali dengan 2 ditambah 7 dikali dengan 4 ditambah 8 dikali dengan 3 ditambah 9 dikali 1 ditambah 10 dikali 2. Dibagi dengan jumlah frekuensinya. Ada 2 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 2. Ya, sama dengan 6 kali 2, 12 ya, ditambah 28 ditambah 24 ditambah 9 ditambah 20. Dibagi dengan jumlah frekuensinya ada berapa? 12 ya. Nah, sama dengan yang atas kita hitung hasilnya dibagi dengan 12 diperoleh 7,75. Atau bisa kita gunakan tabel, ya di sini ada tabel kolom XI, FI, dan FI kali XI. Kita kalikan 6 kali 2, 12, 7 kali 4, 28. 8 kali 3, 24, 9 kali 1, 9, 10 kali 2, 20. Nah, kemudian kita jumlahkan. Ya, sigma Fi-nya. Frekuensinya dijumlahkan, ternyata hasilnya ada 12 ya. Kemudian Fi-Xi-nya juga kita jumlahkan. Sigma Fi kali Xi sama dengan 93. Nah, baru kita masuk ke rumusnya. Oke, di mana X bar rata-ratanya ya sama dengan sigma Fi kali Xi dibagi dengan sigma Fi sama dengan 93 dibagi 12. Oke, hasilnya juga sama, 7,75. Kemudian yang ketiga, misalkan terdapat, oke ini kurang data ya. Misalkan terdapat data yang terdiri dari N1 datum dengan rata-rata X bar 1, kemudian N2 datum dengan rata-rata X bar 2, dan seterusnya. Nah, akan diperoleh rata-rata gabungan atau X bar gabungannya ya. Rumusnya seperti ini.
X bar gabungan sama dengan N1 kali X bar 1 ditambah N2 kali X bar 2 ditambah dan seterusnya, dibagi dengan N1 ditambah N2 ditambah N3 dan seterusnya. Kemudian contoh nilai rata-rata kelas 12A yang terdiri dari 22 siswa adalah 6,4 dan nilai rata-rata kelas 12B yang terdiri dari 18 siswa adalah 6,2. Nilai rata-rata gabungan kedua kelas tersebut adalah, ya, langsung kita jawab. Kita tulis dulu yang diketahui ya. Yang diketahui ada banyaknya siswa. Banyak siswa kelas 12A. Nah, ini disimbolkan dengan N1 sama dengan ada 22 ya. Kemudian kelas 12A ini punya rata-rata. Nah, rata-ratanya dia disimbolkan dengan X bar 1. Rata-ratanya berapa? 6,4. Kemudian diketahui lagi banyak siswa kelas 12B. Oke, ini disimbolkan dengan N2 sama dengan 18 ya. Kemudian kelas 12B ini rata-ratanya disimbolkan dengan X bar 2. Rata-ratanya berapa? 6,2. Nah, kemudian yang ditanyakan rata-rata gabungannya, X bar gabungan. Oke, X bar gabungannya sama dengan N1 dikali X bar 1 ditambah N2 dikali X bar 2. Hanya sampai 2 ya, karena hanya 2 kelompok. Kemudian dibagi dengan N1 ditambah N2. Kita substitusikan nilai-nilainya, di mana N1 ada 22, dikali X bar 1-nya 6,4, ditambah 18 kali 6,2. Ya, dibagi dengan N1-nya 22, ditambah N2-nya 18. Sama dengan, kita kalikan, hasilnya 140,8 ditambah 111,6. Ya, dibagi dengan 40. Sama dengan, dijumlahkan menjadi 252,4 dibagi 40. Sehingga rata-rata gabungannya 6,31. Nah, kemudian kita masuk ke rata-rata data berkelompok. Ya, ini ada 3 metode. Untuk metode yang pertama, metode nilai tengah. Ya, rumusnya X bar sama dengan sigma FIXI dibagi dengan sigma FI. Untuk I itu 1 sampai N. Ya, XI itu nilai tengah. Langsung ke contoh, rataan hitung berat badan pada tabel berikut. Oke, kita jawab ya. Oke, kita gunakan tabel seperti ini ya. Di sini ada beberapa kolom. Yang pertama ada berat badan, nilai tengah atau XI, frekuensi atau FI, kemudian FI kali XI. Oke, kita isikan kolom nilai tengah terlebih dahulu. Untuk mencari nilai tengah itu batas bawah, ya, ditambah batas atas dibagi 2. 50 tambah 54, 104 dibagi 2. 52. Kemudian cara menghitungnya sama, diperoleh di sini kelas kedua 57, kemudian 62, 67, dan 72. Kolom FIXI, kita kalikan 52 kali 3, 156, 57 kali 12, 684, kemudian 1426, kemudian 536, dan 288. Kita jumlahkan frekuensinya, ya. Ada 50, kemudian FI kali XI ini kita jumlahkan 3090. Oke, X barnya rata-ratanya, rumusnya tadi sigma FI kali XI, ya, dimana I-nya itu dari, I sama dengan 1, ya, kita mulai dari 1 sampai 5 karena ada 5 kelas. Kemudian dibagi dengan sigma FI. I-nya juga sama. I-nya mulai dari 1 sampai dengan 5. Tinggal kita masukkan deh. Sigma FIXI-nya ada 3090 dibagi dengan sigma FI-nya 50. Ya, tinggal dihitung hasilnya 61,8.
Itu rata-ratanya. Kemudian untuk metode yang kedua menggunakan metode simpangan rata-rata sementara. Rumusnya ada X bar sama dengan rata-rata sementara ini ya. Kemudian ditambah sigma FI DI, di mana DI itu simpangan rata-rata sementara dibagi dengan sigma FI. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh, rataan hitung berat badan pada tabel berikut adalah, ini datanya masih saya gunakan data yang sama ya, hanya metodenya saja yang berbeda. Oke, langsung kita jawab. Nah, di sini ada tabel juga, di mana kolomnya ada DI, simpangan rata-rata sementara ya, selisih dari nilai tengah dan rata-rata sementara. Dan kolom FI kali DI. Oke, kita cari rata-rata sementaranya. Nah, untuk rata-rata sementara ini biasanya dipilih dari kelas yang ada di tengah, ya. Ada di tengah, nah saya pilih yang kelas ketiga. Sebenarnya bebas, tapi saya pilih kelas yang ketiga, yaitu 62. Rata-rata sementaranya kita ambil yang 62. Oke, kita cari DI-nya untuk kelas pertama. XI dikurangi X bar S, 52 dikurangi 62, negatif 10 ya. Kemudian di sini negatif 5, 0, 5, dan 10. Kemudian kolom FI kali DI, tinggal kita kalikan. 3 kali negatif 10. Negatif 30. Kemudian 12 kali negatif 5, negatif 60. Di sini 0, di sini 40, dan 40. Tinggal kita jumlahkan berapa? Negatif 10. Kemudian kita ke rumusnya, X bar sama dengan X bar S ya. X bar S itu rata-rata sementara, kemudian ditambah sigma FI kali DI. Untuk I-nya itu dari 1 sampai 5 ya, karena ada 5 kelas tadi. Kemudian dibagi dengan sigma FI. Untuk I 1 sampai 5. Sama dengan tinggal kita substitusikan nilai-nilainya. X bar S-nya 62 ditambah sigma FI DI negatif 10 ya, dibagi dengan 50. Sama dengan 62 negatif 10 bagi 50 negatif 0,2 ya. 62 dikurangi 0,2 61,8. Kemudian ke metode yang ketiga ada metode pengkodean atau coding, di mana rumusnya X bar ya, rata-rata sama dengan rata-rata sementara ditambah sigma FI UI dibagi sigma FI dikali C, di mana UI itu codingnya, kemudian C itu panjang kelas. Ya, langsung ke contohnya, rataan hitung berat badan pada tabel berikut. Kita jawab, kita butuh tabel, di mana saya tambahkan kolom UI dan kolom FI kali UI. Ya. Langsung saja kita ambil rata-rata sementaranya, yaitu 62, ya. Saya tuliskan ulang, X bar S sama dengan 62. Kemudian kita cari codingnya. Kita cari UI-nya, ya. Untuk kelas yang pertama, kelas ke-1, jadi U1 ya, sama dengan X1 dikurangi X bar S dibagi dengan C. C itu panjang kelas. X1-nya berapa? 52 ya. Dikurangi rata-rata sementaranya 62 dibagi dengan panjang kelasnya ada berapa? Coba yuk kita hitung. C sama dengan batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Ya, sama dengan 5. Sehingga diperoleh C-nya 5. Oke, di sini sama dengan negatif 2. Ya. Oke, kemudian untuk kelas yang kedua, berarti U2 ya. U2 sama dengan, kita butuh X2 dikurangi X bar S dibagi dengan C. X2-nya 57 dikurangi 62 dibagi 5. Ya, sama dengan negatif 1. Nah, kemudian dan seterusnya ya, cara menghitungnya seperti itu. Nah, kita isikan di tabelnya di sini negatif 2, negatif 1, semakin ke bawah dia akan bertambah 1. Nah, kemudian untuk patokannya di sini kelas yang nilai tengahnya digunakan sebagai rata-rata sementara, yaitu kelas ketiga ya, codingnya pasti 0. Semakin ke atas dia berkurang 1, semakin ke bawah dia bertambah 1. Gitu ya. Langsung kita isikan untuk kolom FI kali UI-nya.
3 kali negatif 2, negatif 6, di sini negatif 12, kemudian 0, 8, 8. Oke, kemudian dijumlahkan hasilnya negatif 2. Oke, kemudian kita masuk ke rumusnya. X bar sama dengan X bar S rata-rata sementaranya ditambah sigma FI dikali UI dibagi dengan sigma FI. Ya. Kemudian dikalikan dengan panjang kelas C. Sama dengan rata-rata sementaranya 62 ditambah sigma FI UI-nya negatif 2 dibagi dengan sigma F-nya ada 50 ya. Kemudian dikalikan dengan panjang kelasnya 5. Sama dengan 62 ditambah, oke ini bisa dicoret ya 5 dengan 50-nya. Oke, coret. Di sini 10. Nah, sehingga tinggal negatif 2 dibagi 10, yaitu negatif 0,2. 62 dikurangi 0,2, 61,8. Kemudian ada median atau nilai tengah. Yang pertama median data tunggal, banyaknya data ganjil, rumusnya seperti ini ya. Median sama dengan data ke n plus 1 dibagi 2. Untuk contohnya, kita cari median dari data ini. Oke, jawab. Nah, kita lihat dulu banyaknya data ada berapa sih? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ganjil ya, 11 ya. Kemudian karena datanya belum urut, datanya perlu diurutkan terlebih dahulu untuk mencari median ini, ya. Oke, ada 3, kemudian 4, 5, 5, 5-nya ada 3 ya. Kemudian 6, 7, 8, 8-nya ada 2, dan 9. Oke. Baru kita masuk ke rumusnya. Mediannya sama dengan data ke n plus 1 dibagi 2. Ya, sama dengan data ke n-nya itu 11 ditambah 1 dibagi 2. Ya, sama dengan data ke 11 tambah 1, 12 dibagi 2. Sama dengan X6. Data ke 6, kita cari data ke 6-nya itu berapa sih? Kita hitung ya. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata data ke 6-nya itu 5. Jadi mediannya sama dengan 5. Ini sudah pernah di SMP ya. Kemudian banyaknya data genap. Untuk mediannya setengah kali data ke n per 2 ditambah data ke n per 2 ditambah 1. Contoh, cari median dari data tersebut. Oke, langsung kita jawab. Kita hitung dulu banyaknya data ada berapa. N-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kemudian datanya wajib diurutkan. Yuk kita urutkan. Dari yang pertama ada 5, ya. 6, 6-nya 2 kali. Kemudian 7, 8, 9, ya. 10, 10 lagi. Oke, kita masuk ke rumusnya. Median sama dengan setengah dikali data ke n per 2 ya, ditambah data ke n per 2 ditambah 1. Oke, sama dengan setengah dikali data ke n per 2. Data ke n-nya itu 8 bagi 2 ditambah data ke 8 dibagi 2 ditambah 1. Nah, sama dengan setengah dikali data ke berapa? 8 bagi 2, 4. Ditambah data ke 4 ditambah 1 ya, 5. Oke, kita cari data keempatnya. 1, 2, 3, 4. Ada 7 ya. Data kelimanya 8. Sehingga mediannya setengah dikali data keempat tadi 7 ditambah data kelimanya 8. Sama dengan setengah kali 15. Sama dengan berapa? 7,5.
Itulah nilai mediannya. Kemudian kita ke median data berkelompok. Rumusnya, L itu tepi bawah kelas median, kemudian setengah N banyaknya data, dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median dibagi frekuensi mediannya, dikali panjang kelasnya C. Ya. Langsung ke contoh. Median dari data berat badan berikut adalah, ini datanya masih saya gunakan data yang sama. Dengan di rata-rata tadi ya, kita jawab. Nah, saya butuh kolom frekuensi kumulatif FK di sini ya. Cara mencarinya bagaimana? Untuk frekuensi kumulatif kelas pertama 3, kelas kedua 3 ditambah 12 ya, 15, kemudian ditambah 23, 38 ditambah 8, 46, yang terakhir 50. Nah, 50 ini banyaknya data atau N ya. N-nya sama dengan 50. Nah, untuk median ini kita harus mencari dulu setengah N-nya terlebih dahulu ya. Setengah N berarti setengah dikali 50 sama dengan 25. Nah, 25 ini kita gunakan untuk apa? Kita cari kelas mediannya ya. Data ke-25 ini ada di kelas keberapa sih? Nah, di sini ada 3, berarti data ke-1, data ke-2, data ke-3 itu ada di kelas pertama. Kemudian data ke-4, data ke-5, data ke-6, dan seterusnya sampai data ke-15 ada di kelas kedua. Nah, data ke-16, 17, dan seterusnya sampai data ke-38 ada di kelas ketiga. Sehingga data ke-25 ini ada di kelas ketiga. Kelas ketiga inilah, ini ya, kelas ketiga inilah yang disebut dengan kelas median. Kemudian kita cari mediannya. Rumusnya median sama dengan L tepi bawah ditambah setengah N dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median dibagi frekuensi kelas mediannya dikali dengan panjang kelas. Ya. Sama dengan tepi bawah kelas mediannya. Berarti batas bawah 60 dikurangi 0,5. 59,5. Ditambah setengah N-nya sudah kita hitung tadi berapa? 25 ya. Dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median, berarti 15 ini ya. Kelas sebelumnya. Kemudian dibagi dengan frekuensi mediannya 23 yang di kolom FI ya. Kemudian C-nya berapa tadi? 5 ya. Sudah kita hitung waktu mencari rata-rata. Sama dengan 59,5 ditambah 10 dibagi 23 dikalikan dengan 5 ya. Sama dengan 59,5 ditambah, nah ini 50 dibagi 23. Ya, diperoleh 2,17. Sama dengan mediannya 61,67. Itulah nilai mediannya. Kita ke modus. Modus itu nilai yang sering muncul ya. Yang pertama ada modus data tunggal. Contoh, cari modus dari data berikut. Langsung kita jawab. Nah, untuk mencari modus ya tinggal kita cari data nilai mana yang paling sering muncul ya. Di sini ada 5, 5 muncul 2 kali, kemudian ada 6, 6 muncul berapa? 1, 2, 3 ya. 8 muncul 2 kali, 4 muncul 2 kali, 10-nya hanya berapa? Sekali ya. Sehingga udah jelas modusnya berapa? 6 yang paling sering muncul. Dia muncul berapa kali tadi? Muncul 3 kali ya. Nah, kemudian contoh yang kedua. Cari modus dari data berikut. Nah, itu datanya. Kita jawab ya. Coba, 4-nya ada 1, 3-nya ada 1, 7-nya ada 1, semuanya ada 1 ya. Banyaknya data ada 1. Sehingga dia punya modus atau tidak? Tidak memiliki ya. Nah, tidak memiliki modus. Jadi memang ada data yang tidak memiliki modus. Seperti contoh nomor 2 ini. Kemudian contoh yang ketiga. Modus dari data berikut adalah, kita jawab. Ya, dilihat datanya. Untuk nilai 3 muncul 2 kali, nilai 5 muncul 2 kali. 7 sekali, 4-nya sekali.
Nah, ternyata yang munculnya 2 kali ada 2, sehingga modusnya 3 dan 5, ya, karena dia muncul 2 kali. Jadi ada satu data juga yang modusnya lebih dari satu nilai, seperti contoh nomor 3 ini. Kemudian untuk modus data berkelompok, modus sama dengan, nah, tepi bawah kelas modus ditambah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, ya, D1, kemudian D2 itu selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya, dikali panjang kelas. Nah, inilah rumus modus data berkelompok. Kita ke contoh, modus dari data berat badan berikut adalah, oke, yuk langsung kita jawab yuk. Nah, langkah pertama, kita cari dulu kelas modusnya. Modus itu data yang paling sering muncul, atau bisa diartikan yang frekuensinya paling banyak. Ada, nah ini ya, yang frekuensinya 23. Dia paling banyak, sehingga ini disebut dengan kelas modus. Kelas modusnya ada di kelas ketiga. Kemudian kita cari D1 dan D2-nya. Kita cari D1 terlebih dahulu. D1 itu selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti selisih dari 23 ya, dikurangi 12. Sama dengan 11. D2, selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya. Berarti 23 dikurangi 8. Sama dengan 15. Oke, kemudian kita masuk ke rumus modusnya. Modus sama dengan L tepi bawah kelas modus ya, ditambah D1 dibagi dengan D1 ditambah D2 dikali panjang kelas C. Sama dengan tepi bawah kelas modusnya, berarti 60 dikurangi 0,5, 59,5. Ditambah D1-nya sudah kita hitung tadi 11, dibagi D1 11, ditambah 15. Ya, dikali dengan C-nya berapa? 5. Sama dengan 59,5 ditambah 11 dibagi dengan 26 dikali 5. Nah, sama dengan 59,5 ditambah, oke, ini kita hitung hasilnya 2,11. Ya, sama dengan modusnya 61,61. Nah, sekian untuk video penjelasan ukuran pemusatan data. Tadi ada min, median, dan juga modus. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.